Geng, kemarin ada sebuah kejadian yang benar-benar menyayat hati. Sebenarnya bukan kemarin sih, lebih tepatnya tadi malam ya. Di saat gue syuting pembahasan ini, tadi malam itu kejadiannya persis dan bener-bener gak habis pikir. Ya, kalian udah baca dari judul, udah baca dari thumbnail juga, yaitu seorang driver ojek online yang bernama Afan Kurniawan. Dia bisa dikatakan gugur di dalam tugasnya karena kejadian ini ketika dia sedang bekerja. Dia meninggal dunia setelah ditabrak dan terlindas oleh mobil rantis milik Brimob. Jadi mobil rantis ini kayak mobil taktis gitu loh, geng. Dan beratnya itu berat banget. Di dalam kejadian ini banyak banget orang yang tidak menyangka. Banyak banget orang yang gak habis pikir kok bisa sekejam itu. Nah, kenapa dikatakan kejam? Ya mungkin pada kejadian awalnya ya Afan ini tertabrak. Nah, tapi setelah itu mobil rantis tersebut bukannya berhenti, malah melanjutkan. Jadi sempat berhenti sebentar terus ngegas lagi. Sampai akhirnya si ojol yang bernama Afan Kurniawan ini meninggal dunia karena terlindas tadi. Banyak spekulasi yang beredar ya. Ada yang bilang ya ini nggak sengaja, ada yang bilang ini memang sengaja dan sudah menjadi salah satu agenda atau taktik tertentu karena ada sebuah video yang tersebar lah. Nanti gue bakal tunjukin lah videonya tuh, video yang mana. Dan ada juga yang bilang kenapa mobil itu awalnya berhenti terus ngegas lagi karena supirnya panik. Ya kalian bisa lihat ya, ada ribuan massa di saat itu yang mengejar mobil tersebut, yang mendekat ke mobil tersebut. Kalau seandainya si supirnya turun, udah pasti nggak akan selamat. Nah, itulah alasan kenapa mobil tersebut melaju lagi, ngegas lagi sampai ngelindas Afan Kurniawan. Nah, di dalam pembahasan ini banyak yang akan gue bahas. Pertama tentang profilnya Afan, siapa dia. Terus juga bagaimana kondisi keluarganya. Dan bagaimana dia bisa berada di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang demo. Apakah dia ikut demo atau enggak. Terus juga kita bakal bahas bagaimana akhirnya prosesi pemakamannya sampai ya tanggapan dari pihak perusahaan ojol dan juga pihak Polri, yang mana ya di sini kan yang bertanggung jawab adalah pihak Polri, anggotanya yang melindas atau ya menabrak Afan. Kita bakal banyak membahas tentang hal ini. Ada baiknya kalian mendengarkan sampai selesai dan gua disclaimer terlebih dahulu. Pembahasan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan pihak manapun, dan tidak bermaksud juga untuk melanggar aturan YouTube. Jadi ini murni sebuah pembahasan yang berkenaan dengan informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Oke, langsung aja nih kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, untuk pembahasan yang pertama, ya kita akan bahas dulu profil dari Afan Kurniawan. Baru setelah itu kita bahas kronologi kejadiannya. Jadi geng, demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 kemarin memakan korban. Salah seorang yang harus kehilangan nyawanya kemarin adalah Afan Kurniawan. Yang mana pada saat itu, Afan ini berada di antara massa pendemo yang mana dia mengalami kejadian naas, ditabrak dan dilindas oleh kendaraan barakuda Brimob. Afan Kurniawan ini lahir di Tanjung Karang tanggal 18 Juli 2004. Masih muda banget. Afan diketahui masih berstatus ya single atau belum menikah, lajang gitu. Dan sehari-harinya dia tinggal bersama keluarganya, yaitu ayah, ibu, kakaknya. Dan kebetulan kakaknya ini adalah seorang driver ojol juga. Nah, dia juga punya adik yang masih duduk di bangku SMP. Afan ini bekerja sebagai pengemudi ojol ya, untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang di saat ini masih tinggal di sebuah kontrakan. Nah, dari berbagai sumber yang gue dapet ya geng, Afan ini ternyata dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan cukup pendiam. Nah, terutama yang paling membanggakan bagi keluarganya adalah dia ini rajin gitu. Ya gimana enggak, dia bisa dikatakan tulang punggung keluarga juga. Kondisi ekonomi keluarga mereka yang sederhana membuat Afan dan kakaknya menjadi tulang punggung keluarga di samping kedua orang tuanya yang bekerja serabutan. Nah, meskipun dia menjadi driver ojol, Afan ini ternyata ya bisa dikatakan dia nggak putus asa lah dengan hidup. Bener-bener dia tekuni, bener-bener
dia berfokus di sana. Bahkan di dalam kejadian ini, ketika banyak orang sedang berdemo, Afan itu sedang bekerja, sedang ingin mengantar pesanan. Dan bahkan Afan ini tipikal driver ojol yang sering keluar pagi. Jadi bukan yang kayak pagi masih tidur terus siangnya keluar ngalong sampai malam, enggak. Dia itu dari pagi kerjanya. Dan itulah yang membuat keluarga dan para tetangganya melihat Afan ini sebagai sosok yang sangat gigih dalam bekerja. Dari sini kita sudah bisa melihat ya bahwa background dari Afan ini dari keluarga yang bukan keluarga berada, tapi Afannya adalah seorang pekerja keras. Sekarang kita bakal masuk nih geng, ke dalam pembahasan bagaimana kronologi dia ya mengalami naas atau bertemu dengan ajalnya setelah tertabrak dan dilindas dengan mobil rantis tadi. Jadi geng, semua ini berawal dari demo yang diadakan di Jakarta pada hari Kamis kemarin, yang awalnya digelar oleh para buruh yang melakukan aksi turun ke jalan sejak pukul 10 pagi. Mereka kemudian berorasi di depan gedung DPR MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Jumlahnya tuh rame banget geng. Bener-bener udah kayak semut kalau dilihat dari pemandangan atas atau dari drone gitu. Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyebut masa buruh akan datang dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta. Singkat cerita nih ya, sekitar pukul 1 siang, masa buruh sudah mulai membubarkan diri. Namun, selang beberapa waktu, tiba-tiba muncul aksi serupa di depan gedung DPR. Namun kali ini digelar oleh para mahasiswa dan masyarakat lain. Demonstrasi kali ini ternyata sempat ricuh, namun kemudian dapat terkendali lagi. Bahkan di saat itu massa dan aparat polisi yang bertugas sempat berfoto bersama dan berpelukan lah. Cuma kondisi itu ternyata nggak berlangsung lama. Jadi ya, suasana dramatis itu cuma bentar doang. Bentrokan antara massa dan aparat tiba-tiba pecah lagi. Tapi nggak diketahui nih pemicunya apa. Yang jelas di saat itu tiba-tiba bentrok lagi lah. Menurut pengakuan saksi mata yang bernama Herudin, peristiwa ojol yaitu almarhum Afan tadi yang dilindas oleh mobil rantis milik Brimob tadi itu terjadi sekitar malam hari, yaitu sekitar pukul 20.30 atau setengah 9 malam. Peristiwanya bermula saat warga sedang memprotes langkah polisi yang menembakkan gas air mata sampai ke kawasan perkampungan. Nah, jadi kan di awal tadi kan udah sempat tenang, jam 10-nya bubar di jam 1, tiba-tiba ada lagi demonya dan ricuh terkendali, sempat bersalaman, terus ricuh lagi. Nah, ketika ricuh terakhir kali itu, ternyata ricuhnya itu nggak kelar, malah sampai malam. Dan di saat itu polisi ya satu-satunya cara untuk bisa membubarkan massa ya pakai water cannon atau justru pakai gas air mata. Nah, ternyata banyak warga yang merasa tidak terima ketika polisi menembakkan gas air mata sampai ke dalam perkampungan warga. Yang mana sebenarnya warga sendiri ada yang nggak ikut demo. Jadi nggak semua warga di saat itu ikut demo. Mereka malah nggak terima gitu. Kenapa kampung mereka justru ya terkontaminasi dengan polusi udara dari gas air mata tersebut. Awalnya nih ya dikatakan ada massa demonstran dan ibu-ibu warga dari gang administrasi 1 penjernihan yang keluar ke jalan langsung protes nih kepada ya polisi-polisi Brimob yang mengejar demonstran sampai ke perkampungan mereka. Sebenarnya mereka nggak masalah kalau mau dikejar aja, tapi mereka nggak terima kenapa gas air matanya malah ditembak ketika ya para Brimob ini berada di tengah-tengah kampung tersebut. Katanya kayak gitu. Barulah setelah itu warga mendekati rantis Brimob yang berada di sekitar lokasi untuk ya memprotes. Salah satu rantis Brimob itu kemudian tiba-tiba melajukan mobil rantisnya ke arah kerumunan yang membuat massa berlarian untuk menghindari kendaraan tersebut. Ya, kita bisa lihat dari videonya lah. Terlihat di saat itu massa panik karena kan tuh mobil gede banget ya. Kalau kita lihat juga kayak serem banget gitu. Takut-takut tuh mobil bisa nembakin sesuatu atau apalah. Di saat itu ternyata almarhum Afan, si ojol yang terlihat sedang mengantarkan makanan ke daerah Bendungan Hilir atau Ben Hill. Yang mana lokasi Ben Hill ini nggak berada jauh dari lokasi demo. Di saat itu Afan coba berhenti sebentar di daerah Penjompongan, mencoba untuk nyebrang di tengah kerumunan massa.
Nah dia nggak pakai motor. Mungkin kalau untuk pakai motor mesti muter balik. Nah dia lebih milih untuk nyebrang jalan kaki gitu loh, kurang lebih. Di saat itu nasib naas, ya nggak bisa ditolak. Pada saat dia menyeberangi jalan, dia malah terpeleset dan jatuh di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang berlarian tersebut. Dan secara tiba-tiba, kendaraan taktis atau rantis milik Brimob melaju dengan cepat menerobos massa. Dan di saat itulah mobil tersebut menabrak dan melindas Avan yang masih berada di tengah jalan. Berdasarkan video yang beredar di sosial media, ya, Avan ini tampak berusaha menghindari rantis tersebut yang melaju cukup kencang. Namun korban tidak mampu melarikan diri sampai akhirnya tertabrak dan terlindas. Di saat itu semua orang berteriak, geng. Orang-orang tuh sampai histeris melihat Avan yang sudah berada di bawah mobil. Dan ketika mereka mengetahui Avan yang sudah terjepit di roda bagian depan, mereka langsung mendatangi rantis Brimob untuk menyelamatkan korban. Tapi kelihatannya semacam mau menyerang gitu. Nah disinilah ya, kendaraan tersebut tiba-tiba tancap gas lagi, melaju lagi sembari menyeret tubuh Avan sampai beberapa meter. Sepopulasi tanpa landasan yang kuat. Ironisnya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa ya kemungkinan besar orang yang mengemudikan mobil ini tuh panik karena dikerumuni oleh banyak orang. Padahal di saat itu orang-orang tersebut berniat ingin menyelamatkan Avan yang ada di bawah mobil, bukannya mau menyerang ya. Tapi ya kita nggak tahu juga, mungkin ada yang iseng-iseng nakal mencoba untuk gedor-gedor menyerang atau apalah. Tapi kan ya itu kendaraan taktis ya. Gue juga nggak paham sih apakah tuh kendaraan bisa ditembus pakai tangan kosong, bisa dilempar pakai batu. Tapi kan seharusnya mobil kayak gitu kayaknya tuh kebal peluru nggak sih? Kayak nggak akan tembus dari peluru gitu. Tapi ya gue nggak tahu pastinya kayak gimana karena gue nggak ada di lokasi. Mungkin teman-teman yang ada di lokasi yang paham dari kejadian ini boleh tinggalkan komentar di bawah. Terus geng, Avan yang dilindas oleh mobil rantis Brimob ini baru bisa diselamatkan beberapa saat kemudian ya. Setelah terseok barulah bisa diselamatkan dan dia dibawa ke rumah sakit menggunakan sepeda motor dari massa yang lain. Terus geng, ada saksi lain yang bernama Abdul, umurnya 29 tahun. Nah ini bukan nama asli ya, ini adalah nama samaran. Yang mana dia juga bilang laju dari mobil rantis Brimob ini terlihat tidak terkendali saat insiden terjadi. Dan menurut si Abdul ini ya, kalau menurut pengakuan yang dia lihat ya, seolah-olah mobil tersebut benar-benar sengaja mau nyoba nabrakin para pendemo. Kanan kiri ugal-ugalan katanya. Siapa saja yang ada di depannya dihajar. Tapi gue gak bisa mempercayai ucapan ini ya, karena kita bisa lihat dari videonya. Kira-kira menurut kalian dari video tersebut itu mobil bener gak kanan kiri atau zigzag kayak sengaja ngincer para pendemo? Nah coba lihat deh dari videonya. Nah di saat itu orang yang bernama samaran Abdul ini juga menambahkan korban yaitu Avan itu sempat mengantarkan pesanan customer, yaitu melakukan pekerjaannya ke kawasan Bendungan Hilir, dan korban lalu sempat berhenti di sekitar penjompongan tersebut. Dia berhenti itu karena macet katanya akibat dari kericuhan. Dan di saat itu benar-benar udah chaos, dan mobil dari rantis itu ya itu dilihat oleh orang-orang dari dekat halte yang mengarah ke penjompongan. Dan di saat itulah ya Avan akhirnya ditabrak. Seketika ya, dari pengakuan orang-orang yang ada di sana, ternyata driver ojol yang lain itu bukan cuma mau ngebantu Avan yang terjepit mobil, tapi juga ada massa yang di saat itu ya langsung mengamuk dan memukul serta melempari mobil rantis Brimob tersebut. Dan Avan diketahui ya dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Namun sesampainya di sana dia tidak tertolong. Terus geng, gue menemukan sebuah video. Ya, video ini gue nggak tahu nih ini hoax atau benar ya. Ini kalian boleh cari tahu sendiri atau menilai sendiri, karena di sini gue menyampaikan apa yang gue dapatkan dari media sosial nih. Percaya tidak percaya. Jadi ada sebuah video yang memperlihatkan beberapa motor sedang mengejar sebuah mobil rantis di jalan. Kalau gue lihat sih jalannya tuh kayak jalan layang gitu. Yang mana dari narasinya katanya sih mobil inilah yang menabrak Avan Kurniawan. Nih kalian coba lihat videonya. Gimana geng menurut kalian? Apakah itu mobil yang sama? Karena di situ ya orang-orang berteriak-teriak ya berhenti berhenti, tapi ya nggak ada yang berani benar-benar ngehalangin itu mobil, karena kayaknya percuma deh mau dihalangin pakai motor juga, itu mobil kayaknya bakal ngeling
motor sampai hancur kali, karena kan itu kendaraan lapis baja yang berat banget gitu. Dari kejadian ini gak lama kemudian tersebar lagi satu video, yaitu video tentang anggota Brimob dengan gentle menghadapi masyarakat yang meminta maaf atas nama pimpinan dan instansi mengenai kejadian yang menimpa Afan. Nah, ini kalian dengar sendiri videonya. Dari pihak Brimob perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Dari video itu bisa dilihat ya bahwa dari kedua belah pihak mencoba untuk berdiskusi dengan dingin, walaupun masih ada nada-nada tinggi atau nada-nada yang menuntut gitu ya. Nah, tapi ya gue salut banget buat abang-abang ojol di sana ya, tidak menyerang si bapak polisinya, dan pak polisinya gue juga salut dengan gentle berani menghadapi abang-abang ojol di hadapan mereka semua dengan ya berbicara secara tenang dan kekeluargaan gitu. Tapi gue nggak tahu endingnya seperti apa. Terus geng, gak lama setelah kejadian ini, tanggapan dari Kapolri keluar ya, tanggapan dari pihak Goto juga ada, tapi nanti kita bakal bahas di belakang. Yang pengen gue bahas dulu nih ya, nah setelah kejadian tersebut ternyata di dalam mobil Rantis tadi itu ada 7 orang anggota satuan Brimob, dan ketujuhnya ya menjadi terduga pelaku lah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan ketika Propam Polri menangkap 7 anggota satuan Brimob usai peristiwa mobil Rantis tadi menabrak dan melindas ojol. Jadi geng, Divisi Propam Polri langsung menangkap 7 anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut diamankan karena berada di dalam Rantis ketika kendaraan menabrak dan melindas Afan. Nah, di saat itu, Kadif Propam Polri yaitu Irjen Polisi Abdul Karim itu bilang 7 orang yang diamankan di saat ini masih diperiksa untuk kemudian dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pihak-pihak yang diamankan adalah Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu B, Bribda M, Braka Y, dan Braka J. Nah, yang mana dia mengatakan yang jelas ketujuh orang ini yang ada di dalam mobil dan sedang didalami peran-perannya bagaimana. Dan ini masih belum diketahui. Nah, kalian bisa dengar sendiri video pernyataannya. Jadi pelaku sudah kita amankan jumlah 7 orang. Jadi inisial 7 yang pertama berpangkat Kompol CD C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari di Propam Mabes Polri dengan Propam Kor Brimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan, sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Nah, gimana geng menurut kalian dari pernyataan tersebut? Apakah statement itu cukup memuaskan atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nah, terus geng, Kapolri meminta maaf usai ojol dilindas oleh mobil Rantis Brimob ini. Nah, di saat itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf kepada keluarga korban usai peristiwa Rantis Brimob melindas Afan sampai meninggal dunia. Nah, beliau mengaku sudah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, terutama kepada ayah dari almarhum. Dan Pak Listio di saat itu menemui pengurus lingkungan setempat untuk mengurus semua keperluan demi prosesi pemakaman dari Afan. Nah, kurang lebih kalimat dari Pak Listio Sigit Prabowo adalah beliau mengatakan,
Sekali lagi, mohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitulah kurang lebih kalimat yang diutarakan Pak Listio ya ketika Pak Listio ini menemui keluarga korban di RSCM. Jadi langsung ditemui sama Kapolri. Dari semua rangkaian kronologi kejadian sampai dengan permintaan maaf dari Kapolri gitu ya. Bagaimana kondisi dari keluarga Afan, geng? Apa yang mereka rasakan? Sekarang kita bahas. Jadi geng, ya ini semakin menyesakan ya. Ternyata kehidupan Afan Kurniawan yang harus berakhir di usia 21 tahun. Ternyata menurut cerita dari keluarga, sosoknya ini terpaksa bekerja sebagai ojol karena harus menjadi tulang punggung bagi 7 anggota keluarganya. Wah, sedih banget. Kisah pilu Afan ini sebagai tulang punggung keluarga itu viral setelah dibagikan oleh sebuah akun Instagram dengan username Pandemi Talks. Di dalam unggahannya, akun ini mengungkapkan kalau Afan Kurniawan menjadi tumpuan ibunya untuk mencari nafkah. Hal ini diungkap oleh pemilik kontrakan yang dihuni oleh keluarga Afan ini, geng. Nah, pemilik kontrakan ini bilang gini, Afan itu tulang punggung keluarga, diandalkan ibunya banget, katanya. Dan selama ini, Afan tinggal di kontrakan yang berukuran hanya 3 x 11 meter bersama 7 anggota keluarganya. Dan keluarganya ini terdiri dari orang tua, kakak, dan juga adik perempuan. Pekerjaan orang tua Afan itu serabutan, sedangkan kakaknya juga ojol seperti yang gue sebutkan sebelumnya. Dan kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat Afan dan keluarga harus bekerja keras, menyatukan pendapatan mereka dari hasil kerja masing-masing, mereka kumpulkan jadi satu untuk bisa bertahan hidup. Nah, di saat itu ada kalimat dari ibunya Afan yang sedih banget ya. Dia bilang, anak saya udah gak ada. Dan ucapan tersebut dia ucapkan sembari menangis di sisi jenazah anaknya. Nah, rumah keluarga Afan ini ada di Jalan Lasem, Menteng, Jakarta Pusat. Dan ketujuh anggota keluarganya itu tinggal di satu kontrakan yang kecil banget, pas-pasan. Dan menurut penuturan keluarga, kabar duka meninggalnya Afan itu datang tidak lama setelah keluarga Afan menunaikan ibadah sholat maghrib. Nah, di saat mendengar itu, mereka seperti disambar oleh petir dan mereka tidak percaya dengan kabar meninggalnya Afan yang merupakan tulang punggung keluarga mereka. Dan yang lebih menyakitkan, mereka mendengar cerita meninggalnya Afan disebabkan karena oleh mobil rantis Brimob yang menerobos kerumunan massa yang sedang berdemo. Lalu geng, sejak pukul 8:15 pagi tadi, jenazah Afan itu sudah disemayamkan di pelataran rumah kontrakannya. Nah, di saat itu, Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Pramono Anung datang melayat ke rumah duka. Berbalut pakaian serba hitam, Pak Pramono menyampaikan rasa duka citanya yang mendalam atas meninggalnya Afan. Nah, Pak Pramono juga memastikan proses pemakaman dari jenazah bakal dibantu oleh Pemprov DKI sepenuhnya. Dan melalui bantuan ini, diharapkan keluarga korban tidak terbebani di dalam proses pemakamannya. Nah, jenazah Afan rencananya akan dimakamkan di pemakaman Karet Bifak di saat itu. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ternyata selain Afan yang menjadi korban di dalam kasus ini, ada 38 orang lain yang juga menjadi korban, tapi tidak sampai tewas. Mereka hanya luka-luka dan saat ini mereka sudah dirawat di beberapa rumah sakit. Ada 1 orang yang dirawat di RSCM, 12 orang di RS Pelni, 8 orang di RSPP, 5 orang di RS Bakti Mulia dan 2 orang di RS Budi Kemuliaan, 1 orang di Rumah Sakit Patria IKKT dan 5 orang di RSAL Minto Harjo. Dan 1 orang lainnya di RS Eka Permata Hijau dan 1 orang lagi di RSUD Tarakan. Nah, masih ada 2 orang lagi geng di RSKD Duren Sawit. Di saat itu geng, selain Pak Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang datang ke rumah duka, ternyata CEO dari Goto perusahaan atau platform tempat di mana Afan ini menjadi seorang mitra ojol, itu ikut datang, itu ikut melayat ke rumah duka. Dan bahkan mereka membantu proses pemakaman dan pencairan asuransi bagi Afan untuk keluarganya. Di saat itu,
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk itu menyampaikan duka cita dan keprihatinan mereka atas terjadinya insiden yang menimpa Afan Kurniawan, driver Gojek yang meninggal dilindas kendaraan taktis milik Brimob. Perusahaan berjanji bakal mendampingi dan membantu proses pemakaman korban. Atas nama keluarga besar Gojek dan Goto, mereka mengatakan tidak bisa mengungkapkan rasa sedih mereka atas kepergian mitra mereka ini, Afan Kurniawan. Dan ucapan ini langsung dikatakan oleh CEO Goto yang bernama Patrick Walujo saat melayat ke rumah duka di kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Di saat itu, dia juga mengatakan dia sekali lagi mengucapkan berbelasungkawa dan pihak Goto bakal berkomitmen untuk mendampingi keluarga di dalam proses pemakaman lalu melakukan kewajiban mereka sebagai mitra dari almarhum. Dan seperti dikutip dari Detik News atas insiden tersebut Patrick mengatakan pencairan asuransi terhadap Afan sedang diurus. Namun di luar itu pihaknya juga akan memberikan dukungan finansial lain di luar perjanjian dari asuransi. Nah, sementara itu terkait kasus pelindasan ini dia sepenuhnya menyerahkan kepada hukum yang sudah berlaku. Selain itu, pihak mereka bakal memberikan bantuan hukum untuk keluarga dari almarhum dan mereka akan mempercayakan semua proses hukum kepada pihak yang berwajib. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, geng, pernyataan dari CEO Goto. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai proses pengantaran jenazah, yang mana dikabarkan prosesi pengantaran jenazahnya cukup bikin merinding ya. Ada ribuan ojol lautan ojol yang mengantar jenazah Afan Kurniawan. Jadi geng, penampakan lautan ojol ketika mengantar jenazah Afan Kurniawan ke peristirahatan terakhir oleh masa ojek online ke arah TPU Karet Bifak. Di saat itu, masa ojol mengantar jenazah dari rumah duka sampai ke pemakaman tersebut. Awalnya, jenazah dari Afan ini sempat disolatkan terlebih dahulu di rumah duka di kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian barulah diantar menggunakan ambulans beserta dengan iring-iringan para kerabat ojol. Nah, para kerabat ojol ini kemudian serentak mengawal dengan hampir ribuan motor. Nah, di saat itu ribuan ojol ini memenuhi jalan tampak seperti mengular. Orang-orang melihatnya itu sampai merinding gitu, geng. Dan jenazah Afan pun akhirnya tiba di TPU Karet Bifak tepat pada pukul 10 pagi. Nah, jenazah rencananya bakal dimakamkan di TPU Karet Bifak Blok AA1. Dari sini kita bisa lihat ya, geng, banyak banget orang yang bersimpati kepada Afan ini. Selain karena memang backgroundnya dia yang merupakan pekerja keras, orang baik. Nah, kejadian yang menimpa Afan ini benar-benar mengiris hati, apalagi videonya kesebar gitu kan. Orang-orang sampai berteriak-teriak melihat kejadian tersebut. Tapi ternyata gak semua manusia punya hati gitu, geng ya. Ada aja yang hatinya tuh kotor banget, busuk banget. Seperti salah satunya yang akan gue bahas bareng kalian ini. Yaitu tiba-tiba ada sebuah rekaman suara dari netizen perempuan yang benar-benar tidak memiliki rasa empati. Dia menghina Afan. Kalimatnya benar-benar merendahkan. Bahkan di dalam kalimat-kalimat dia yang sarkas penuh satir, dia meminta para ojol untuk fokus cari nafkah, cari makan aja, gak usah ikut demo. Sampai mengatakan dengan kalimat yang sangat ketus, dia bilang, tuh kan lu kurang lebih kalimat ini dia tujukan untuk Afan. Kalian bisa dengar sendiri videonya, sekaligus ada wajahnya. Tapi jujur ya, sebelumnya gue minta maaf terlebih dahulu ya. Gue disclaimer, ini gue dapat dari akun Instagram media sosial, dan di situ ada wajah perempuan ini. Nah, apabila nanti suatu hari ternyata suara tersebut bukan suara dari perempuan yang ada di foto, gue minta maaf karena ini yang gue dapatkan dari media sosial. Ya, nanti kalau memang si pemilik foto itu merasa itu bukan dia, silakan klarifikasi, karena yang tersebar di media adalah wajahnya dia dengan suara ini. Coba dengar. Jadi ngojol cari duit aja dah, nyari duit. Tuh buat keluarga di rumah nyari duit, buat anak tuh susu udah pada habis, beras, minyak udah pada habis di rumah. Lu mendingan antar GoFood sono, narik penumpang, dibanding lu ikut-ikut demo mati kan lu mati. Ya, lu mati nyalahinnya Brimob. Ya, kocak lu.
Saya Sherin. Saya membuat story WhatsApp dengan voice note. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Saya nggak ada maksud untuk membuat gaduh atau menjelekan para ojol saat aksi demo. Saya akui saya salah, sudah berbicara seperti itu. Terus geng, ya ada informasi lain, tapi ini baru isu juga ya. Gue nggak berani membenarkan kalau ini berita benar atau ini adalah real yang direkam langsung. Karena kan sekarang itu ada AI atau mungkin video lama yang tiba-tiba ya dikait-kaitkan dengan video sekarang. Nah tapi ini benar-benar mind blowing banget. Yaitu sebuah video yang kabarnya direkam dari dalam mobil rantis. Ini kalian bisa lihat ya penampakannya kayak gini nih ya. Gue capture dulu ya sebelum gue tampilkan videonya. Di dalam video ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut yang sudah pastinya ya berarti itu kan anggota kepolisian, yaitu dari Brimob. Di dalam percakapannya dikatakan ada perintah untuk menabrak. Ini bener nggak sih? Gue nggak tahu nih ini bener atau enggak. Tapi di sini gue informasikan kepada kalian bahwa ini ada ya. Kalian boleh percaya atau enggak, boleh percaya ini AI atau boleh percaya ini real atau percaya ini adalah video lama. Kalian dengar sendiri videonya. Ini sudah tersebar di media. Bisa kalian lihat sendiri kan geng dari rekaman tersebut. Jujur aja kalau emang itu bener merinding banget. Berarti ada agenda, ada perintah yang waduh, gue gak tahu nih arahnya kemana. Kalau memang ada perintah berarti ini sesuai banget dengan ada statement dari beberapa orang di media sosial, beberapa public figure juga dan netizen gitu, yang isinya adalah seolah-olah tabrakan tadi malam itu semacam sebuah pengalihan fokus dari masyarakat yang berdemo terhadap DPR, tapi justru dibentrokkan dengan polisi. Nah, ini bukan omongan gue ya, geng. Ini bukan kata-kata gue. Kalian boleh baca nih. Nih gue tampilkan ya ke kalian. Nih, gue bacakan ke kalian. Jadi tulisannya tuh kayak gini, geng. Semua ini lingkaran setan, ya. Ini dari akun yang namanya Fatian Puja Kesuma, ya. Dia bilang semua ini lingkaran setan. Seorang ojol di tangan polisi. Orang-orang yang sekarang jadi ojol banyak merupakan korban Undang-Undang Cipta Kerja. Ya maksudnya banyak korban PHK. Nah yang mana Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat oleh DPR. Nah terus DPR juga yang memproses RUU Polri yang menjadikan Polri sebagai lembaga super body. Sasaran demo kemarin sesungguhnya adalah DPR, bukan Polri. Tapi yang bisa membuka audiensi ke Polri atas tragedi kemarin adalah DPR juga. Pundak yang menopang harapan kita ternyata bersandar di dinding yang sama dengan mereka yang menodongkan larasnya. Wah, dalam sih kata-katanya. Wah. Nah, dari sini kita bisa menilai ya, kalau memang ya cocok loginya nih, video di dalam mobil itu benar, menabrakkan itu atas perintah, ya berarti sesuai dengan kalimat yang diucapkan oleh orang ini. Ya kan? Tujuannya adalah mengalihkan perhatian yang tadinya tertuju kepada protes terhadap DPR, malah membentrokkan masyarakat dengan anggota Polri. Kayak gitulah kurang lebih ya. Tapi gue juga masih belum yakin dengan hal itu ya. Cuman yang ada di media kayak gitu, geng. Terus geng, jika kita berbicara tentang hal ini ya, ada beberapa kejadian yang menurut gue cukup tidak berempati juga. Yaitu tiba-tiba di salah satu akun media besar, yaitu akun Instagram Metro TV, tersebar sebuah poster ya di hari yang sama dengan di hari demo nih ya. Posternya itu diposting, yaitu pemerintah kita malah bikin acara pedal atau padel di tengah-tengah demo. Kita bahas.
Nah ini gokil banget ya, di tengah-tengah demo tiba-tiba akun Metro TV, Instagramnya memposting poster acara pedal pemerintah yang namanya Pedal Merah Putih. Acaranya itu di tanggal 31 Agustus 2025 dan sepertinya acara pedal ini untuk acara kemerdekaan kalau kita lihat dari temanya. Tapi postingannya itu di tengah-tengah orang yang ya sedang demo, sedang rame-rame, sedang pecah banget. Dan yang bikin gak habis pikir adalah ya kok bisa gitu acara kayak gini tetap dicanangkan, tetap dijalankan. Kalian coba lihat nih ya di pemberitaan ini dan di video ini. Siapa sih? Maksud gue di tengah-tengah kericuhan demo ada yang kehilangan nyawa karena terus cuma minta maaf doang. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, ada mbak-mbak yang ngomel-ngomel soal itu. Kira-kira nih geng, tetap bakal diselenggarakan gak ya acara ini? Soalnya kan di tanggal 31 itu kan berarti kan setelah demo. Kalau tetap diadakan atau diselenggarakan, menurut kalian gimana? Bener gak? Seperti statement yang diucapkan oleh mbak di video itu, semacam tidak punya hati. Coba deh, tinggalkan komentar di bawah. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, gue bakal membahas apa sih daftar tuntutan demo buruh tanggal 28 Agustus 2025. Karena ini kan agak berbeda dengan demo di tanggal 25 kemarin. Agendanya sebenarnya beda, tapi karena berdekatan akhirnya bergabung gitu geng. Sekarang kita bahas. Nah, jadi info ini gue kutip dari akun Instagram Partai Buruh atau dengan username @partaiburuh_. Ada 6 tuntutan ya yang dibawa di dalam demo buruh tanggal 28 Agustus tersebut. Yang pertama nih, mereka meminta untuk menghapus outsourcing dan tolak upah murah. Nah, jadi para buruh itu ya pengennya mereka diupah secara layak, cukup untuk mereka hidup dan ya tidak di bawah tidak di bawah standar lah. Karena kan sekarang kita lihat pajak makin tinggi, harga-harga melambung, tapi gaji mereka murah kecil. Ya gimana bisa nutup gitu. Nah itu poin pertama. Terus poin yang kedua, menstop PHK dan harus dibentuk satuan tugas PHK. Jadi kayak gini, maksudnya itu adalah perusahaan-perusahaan itu jangan sembarangan mem-PHK. Karena ya dengan situasi ekonomi Indonesia kayak sekarang, itu kan sangat menyakitkan bagi masyarakat, terutama para buruh. Nah makanya para buruh meminta untuk dibentukkan Satgas PHK supaya perusahaan-perusahaan yang menaungi mereka nggak sembarangan seenaknya mem-PHK mereka. Itu permintaannya. Nah terus yang ketiga, reformasi pajak perburuhan. Naikkan PTKP menjadi Rp7.500.000 per bulan. Tuh, itu yang diminta salah satunya. Nah terus yang keempat, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Nah kalau yang bagian ini sebenarnya gue setuju banget ya. Masa iya pesangon, masa iya THR ada pajaknya? Kan kasihan ya para buruh, dapatnya nggak seberapa, dapatnya setahun sekali tapi malah dipajakin juga. Nah terus yang kelima, sahkan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan tanpa omnibus law. Terus yang keenam, sahkan RUU perampasan aset, berantas korupsi, revisi RUU pemilu, dan redesign sistem pemilu 2029. Yang terakhir nih kayaknya harapan semua orang sih, nggak cuma harapan buruh. Nah jadi itu dia geng ya, 6 tuntutan di dalam demo buruh tanggal 28 Agustus 2025 yang berakhir ricuh ini geng. Nah sementara ini itu pembahasan kita untuk update masalah demo ini. Gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.